Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran IPS. Ketemu lagi bersama Bu Yunia di pembelajaran IPS. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari pembelajaran IPS ini. Selamat menyimak pembelajaran dari Bu Yunia. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Yunia akan membahas tentang benua Australia. Apa sih yang kalian ketahui tentang benua Australia? Ada flora dan fauna apa saja yang ada di benua Australia? Dan bagaimana sih potensi sumber daya alam yang ada di benua Australia? Yuk kita simak penjelasannya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menjelaskan letak dan luas benua Australia. Yang kedua, menjelaskan kondisi fisik wilayah benua Australia. Dan yang ketiga, menjelaskan potensi sumber daya alam benua Australia. Benua Australia. Australia berasal dari kata Australis, yang dalam bahasa Latin berarti selatan. Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Australia adalah negara benua. Disebut negara benua karena selain merupakan negara, Australia juga merupakan benua. Ada 3 penjelajah penemu benua Australia. Yang pertama adalah Wilhelm Janus, sampai pada teluk ujung utara Australia atau teluk Carpentaria pada tahun 1606. Yang kedua adalah Abel Tasman pada tahun 1644. Beliau sampai di Pulau Tasman dan Selandia Baru. Dan yang terakhir ini yang paling terkenal yaitu James Cook. Pada tahun 1770, beliau sampai di daerah pantai timur Australia. Australia merupakan negara sekaligus benua yang terkecil. Memiliki luas sebesar 7.682.300 km persegi yang berada di belahan bumi selatan. Secara astronomis, letak benua Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan, 43 derajat lintang selatan, dan 113 bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Suku asli dari benua Australia adalah Aborigin. Peta kawasan benua Australia. Yang pertama, kawasan Australia bagian utara atau kawasan teritorial, ibu kota Darwin. Australia Barat, ibu kota Perth. Australia Selatan, ibu kota Adelaide. Queensland, ibu kota Brisbane. New South Wales, ibu kota Sydney. Victoria, ibu kota Melbourne. Tasmania, ibu kota Hobart. Dan ibu kota Australia, Canberra. Batas-batas wilayah benua Australia. Kita mulai dari kawasan wilayah utara. Utara, Australia berbatasan dengan Laut Arafuru, dengan Papua Nugini, dan tentunya kawasan negara Indonesia. Sedangkan di sebelah selatan, bagian bawah benua Australia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Tasmania. Di sebelah barat, Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Koral. Selanjutnya adalah kondisi geologi benua Australia. Secara geologis, benua Australia terdiri atas 3 bagian, yaitu dataran rendah tengah di bagian tengah yang terbentang dari dataran tinggi Swellwyn hingga Teluk Australia Besar. Dan dataran tinggi bagian timur merupakan rangkaian plato, bukit, dan pegunungan rendah serta sejajar pantai timur dan tenggara. Yang ketiga, plato barat besar berupa padang pasir. Ini adalah titik tertinggi di benua Australia. Titik tertinggi benua Australia terletak
di Gunung Kosciuszko yang berada di New South Wales. Ketinggiannya mencapai 2.228 meter di atas permukaan laut. Ini termasuk gunung yang tertinggi di benua Australia. Selanjutnya, titik terendah di benua Australia berada di Danau Erie yang berada di Australia bagian selatan. 13 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya adalah sungai. Sungai Murai merupakan sungai terpanjang di benua Australia dengan panjangnya sekitar 2.508 km. Selanjutnya, gurun yang ada di benua Australia. Australia merupakan daerah yang begitu banyak gurunnya. Hampir 2/3 wilayahnya adalah gurun. Gurun yang paling besar atau gurun yang terluas di benua Australia adalah Gurun Victoria. Gurun yang ada di Australia ini sangat berpengaruh terhadap cuaca yang ada di Indonesia. Karena angin muson yang bertiup itu berasal dari kawasan benua Australia yang 2/3-nya adalah gurun, sehingga di kawasan Indonesia mengalami musim kemarau karena dipengaruhi dari hembusan angin yang berasal dari kawasan Australia atau disebut juga angin muson timur. Selanjutnya adalah ada satu karang yang besar sekali yang berada di kawasan Australia ini atau disebut juga dengan Great Barrier Reef atau karang penghalang besar. Ini adalah kumpulan dari terumbu karang yang besar, kurang lebih 3.000 karang dan 900 pulau. Karang ini terletak di Laut Coral, lepas pantai Queensland, timur Laut Australia. Kondisi iklim di benua Australia. Iklim tropis. Wilayah Australia bagian utara dengan musim penghujan pada bulan Oktober, April, dan musim kemarau pada bulan April dan Oktober. Ada juga yang memiliki iklim gurun, di mana wilayah Australia bagian barat, tengah, selatan ini bersifat kering, dengan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malamnya. Lalu ada juga iklim sedang, di mana wilayah pantai selatan Victoria dan Pulau Tasmania ini dipengaruhi oleh angin barat pada musim dingin sehingga banyak turun hujan. Dan iklim laut ini berada di wilayah pantai timur Australia yang dipengaruhi oleh angin pasat tenggara. Dan yang terakhir adalah iklim subtropis, ini berada di wilayah bagian selatan atau bagian bawah Australia. Selanjutnya adalah flora yang ada di kawasan Australia. Flora yang ada di kawasan Australia ini diantaranya adalah pohon kayu eukaliptus dan pohon kayu akasia merupakan tanaman yang paling umum dijumpai di benua Australia ini. Beberapa jenis hutan yang ada di Australia diantaranya ada hutan tropis, hutan sedang, dan juga ada hutan eukaliptus. Bagaimana dengan faunanya? Jenis fauna khas yang hidup di Australia ini yang pasti kalian tahu yaitu kanguru, di mana ini menjadi binatang atau fauna khas dari benua Australia. Selanjutnya ada koala, ada kookaburra, ada kakatua, ada platypus, possum, sugar glider, wallaby, quail, bibi, katak, penyimpan air, biawak pasir, dan biawak Tory Devil. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang Bu Yunia sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan tentunya kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tetap belajar IPS bersama Bu Yunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.